keluar sekarang, bawa bayimu, cepat. Di sana, tepat di antara celah jendela dan langit-langit, ada sosok. Astaga, kepalanya terlepas, melayang-layang dengan rambut panjang yang acak-acakan. Ia melihat ususnya yang menjuntai, memantul-mantul di udara. Itu kuyang. Evi menjerit, tapi suara seperti tertahan di tenggorokan. Tanpa pikir panjang, ia melompat, meraih bayinya, dan berlari sekencang mungkin keluar dari kamar itu. Sementara di belakangnya, suara desisan itu semakin nyaring dan menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar Evi? Siapakah sosok kembarannya yang tiba-tiba datang hanya untuk memberikan peringatan? Jawabannya ada di kisah panjang yang melintasi dimensi, sebuah kisah tentang janji seorang putri legendaris dari Kalimantan Selatan. Selamat datang kembali teman-teman. Ambil posisi yang paling nyaman. Matikan lampu kamar dan siapkan hati kalian. Karena kali ini kita akan menyelami sebuah kisah dari tanah yang kaya akan legenda dan misteri, Kalimantan Selatan. Ini bukan sekedar cerita seram. Ini adalah kisah tentang ikatan darah yang melampaui batas dimensi. Sebuah janji perlindungan dari seorang putri legendaris yang masih disakralkan hingga hari ini. Kisah yang akan aku bawakan ini adalah kompilasi dari pengalaman nyata yang dialami oleh beberapa keluarga yang tinggal di wilayah hulu sungai Kalimantan Selatan yang semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki hubungan misterius dengan sosok Putri Junjung Buih. Sebelum kita masuk ke inti cerita, kita perlu mengenal dulu siapa Putri Junjung Buih ini. Konon, pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang sudah lama mendambakan kehadiran buah hati. Setelah sekian lama menikah tanpa dikaruniai anak, mereka pun memutuskan untuk bertapa, memohon kepada Yang Maha Kuasa di sebuah tempat yang sakral, yaitu Gunung Batu Piring. Saat mereka sedang khusyuk bertapa, secara mengejutkan, di dekat tempat mereka duduk muncul buih-buih air yang menggenang. Anehnya, buih ini tidak seperti buih biasa. Kemudian, dari tengah buih-buih yang tampak bercahaya itu, muncullah sesosok bayi perempuan yang sangat cantik, yang kemudian mereka rawat dan beri nama Putri Junjung Buih. Tempat munculnya buih-buih ini kini dikenal sebagai Pahajatan, sebuah tempat yang penuh makna bagi masyarakat setempat. Singkat cerita, ketika Putri Junjung Buih beranjak dewasa, ia berlarut-larut di sungai hingga sampai ke sebuah wilayah. Ia pun berlabuh di Candi Agung Amuntai, sebuah peninggalan megah dari kerajaan negara Dipa yang menjadi cikal bakal kota Amuntai sekarang. Di sana, sang putri kemudian menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan tersebut. Inilah inti dari legenda yang dipercaya kuat oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Kerajaan negara Dipa dipercaya masih ada hingga kini, namun dalam dimensi gaib. Begitu pula dengan sosok Putri Junjung Buih yang diyakini masih berada di sana, memimpin dan melindungi keturunannya. Kisah-kisah yang kita dengar malam ini adalah bukti nyata dari kepercayaan tersebut. Mari kita mulai dengan kisah pertama. Kisah ini datang dari seseorang bernama Mita. Mita adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayah dan ibunya sama-sama berasal dari daerah Hulu Senggai, tempat yang sangat dekat dengan Candi Agung dan Kerajaan Negara Dipa. Masyarakat di sana percaya, orang-orang yang mendiami wilayah Hulu Sungai, termasuk keluarga Mita, adalah keturunan langsung dari Kerajaan Negara Dipa. Sebagai keturunan kerajaan, mereka memegang teguh sebuah tradisi sakral. Setiap bayi yang lahir dalam keluarga mereka suatu saat harus dibawa ke Candi Agung untuk bersilaturahmi atau meminta restu dari leluhur. Meskipun ayah dan ibu Mita sudah pindah dari Hulu Sungai setelah menikah, tradisi itu tetap mereka junjung tinggi. Peristiwa ganjil ini bermula pada tahun 1991 saat ibu Mita melahirkan anak ketiga, kakaknya Mita
yang bernama Evi. Proses persalinan awalnya berjalan lancar, dibantu oleh bidan dan dukun beranak. Ibu melahirkan bayi perempuan yang cantik dan sehat, Evi. Namun, setelah Evi lahir, sang ibu tiba-tiba merasakan mules yang luar biasa kuat. "Kok masih mules? Belum lega perutku?" keluh ibu. Bidan dan dukun beranak segera memeriksa. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata masih ada satu bayi lagi di dalam perut ibu. Bayi itu kembar. Saat itu USG belum umum, jadi kabar ini menjadi kejutan besar. Ibu berjuang lagi, mengejan sekuat tenaga. Akhirnya kepala bayi kedua itu tampak. Namun saat bidan dan dukun beranak bersiap untuk menariknya keluar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayi yang kepalanya sudah terlihat itu tiba-tiba menghilang. Mereka terkejut bukan kepalang. "Tadi kamu lihat kan? Kok hilang?" tanya mereka panik. Di tengah kebingungan itu keluarlah ari-ari dan tali pusat. Namun yang membuat mereka semakin terhenyak, jumlahnya ada 2 pasang. Satu untuk Evi dan satu lagi untuk bayi yang menghilang. Ini membuktikan bahwa mereka tidak berhalusinasi. Memang ada bayi kembar kedua yang tadi sempat terlihat. Namun, kemana perginya bayi itu? Ia hilang begitu saja, ditelan dimensi. Ibu Mita langsung pingsan. Setelah dibersihkan, ibu sadar dalam keadaan syok. Ia menangis histeris. "Bayiku, bayiku mana? Aku mau menggendong bayiku." Mereka segera memberikan Evi kepada ibu. Saat memeluk Evi, ibu yang masih menangis tiba-tiba mengucapkan kalimat yang membuat semua orang diam membeku. "Anakku sayang, kamu tidak sendirian, Nak. Kamu punya kembaran, tapi dia tinggal di dunia berbeda." Bidan dan dukun beranak langsung mengerti. Peristiwa aneh seperti ini, menurut cerita rakyat di Kalimantan Selatan, bukan kejadian sekali 2 kali. Bayi yang menghilang itu sudah diambil oleh pihak lain. Ternyata saat pingsan, Ibu Mita mengalami mimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang putri cantik dengan pakaian dominan kuning, seperti deskripsi Putri Junjung Buih. Sang putri itu menggendong seorang bayi perempuan dan berkata dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, "Kamu tidak perlu khawatir. Anakmu yang satu ini akan aku rawat dengan baik. Aku pastikan dialah yang akan kelak menjadi pelindung bagi keluargamu. Berikanlah dia nama. Jika kamu merindukannya, maka panggillah dia dengan nama pemberianmu itu. Bayi ini akan aku jaga dan akan aku besarkan di kerajaan Dipa." Sesuai instruksi sang putri, bayi yang diambil itu pun diberi nama Indri. Sejak saat itu mereka harus ikhlas. Evi hidup di dunia nyata, sementara Indri, saudara kembarnya, hidup di alam gaib di kerajaan negara Dipa di bawah asuhan langsung oleh Putri Junjung Buih. Bertahun-tahun berlalu, Evi tumbuh dewasa, menikah, dan akhirnya melahirkan anak pertamanya. Sehari setelah persalinan, Evi merasa sangat tidak tenang, dan tiba-tiba saja ia merasakan kantuk yang luar biasa. Ia pun tertidur pulas. Dalam tidurnya, Evi memimpikan sesuatu yang mengejutkan. Ia bertemu dengan seorang perempuan yang wajahnya sangat mirip dengannya. Indri, kembarannya dari alam gaib. Ini adalah pertemuan pertama mereka. Tapi pertemuan itu jauh dari kata haru. Indri menatap Evi dengan tatapan mendesak dan berkata, "Bangun, cepat bawa bayimu keluar kamar sekarang juga." Evi langsung terbangun. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mencerna mimpi barusan. Tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan suara yang sangat aneh. Desisan, menghisap-hisap. Ia mencari sumber suara. Dan saat ia mendongak ke arah ventilasi kamar, ia melihat pemandangan mengerikan yang sudah aku ceritakan di awal. Sesosok kuyang
sedang terbang di sudut kamar mengincar bayinya. Dengan panik, Evi langsung membawa bayinya keluar dan mengagetkan seisi rumah. Keluarga Mita termasuk Mita sendiri langsung berlarian menyelamatkan diri. Tak lama setelah itu, mereka memanggil Ustadz untuk mendoakan rumah mereka. Ustadz itu berkata, "Alhamdulillah kalian cepat menyadari keberadaanku yang itu. Kalau telat sebentar saja, bisa jadi kalian kehilangan bayi ini." Evi terenyuh. Ia tahu, Indrilah yang datang dan memberikan peringatan. Meski tinggal di dimensi yang berbeda, Indri tetap menepati janji sang putri, menjadi pelindung bagi keluarganya. Sejak saat itu, Ibu Mita berpesan, jika terdesak, selain meminta pertolongan kepada Allah, cobalah berkomunikasi dengan keluarga gaib kita. Siapa tahu Indri akan datang membantu. Mita selalu mengingat nasihat ibunya. Sampai suatu hari, ia sendiri berada dalam bahaya. Saat Mita SMA, ia aktif dalam kegiatan pramuka. Ada acara besar bernama Napak Tilas yang diikuti oleh seluruh organisasi kepramukaan sekecamatan. Lokasi finish adalah pantai, berjarak sekitar 30 km. Sebelum hari H, pembina pramuka sudah memberikan pesan keras. Besok jangan ada yang membawa makanan matang selain roti dan air. Ini adalah pantangan yang harus ditaati. Keesokan harinya, mereka berjalan mengikuti rambu. Awalnya semua baik-baik saja. Sampai akhirnya, tanpa disadari, kelompok Mita tiba-tiba berada di kawasan rawa-rawa. Mereka tersesat. Sinyal ponsel hilang. Waktu menunjukkan pukul 5:30 sore menjelang maghrib. Mereka panik dan ketakutan. Di tengah keputusasaan itu, Mita teringat nasihat ibunya. Ia pun langsung terdiam, mencoba memanggil Indri secara batin. "Kak Indri, aku Mita. Aku adikmu, tolong aku Kak, aku tersesat." Setelah berucap dalam hati, Mita melihat sesosok perempuan cantik, mirip sekali dengan Evi yang menghampirinya. Mita yakin, itu adalah Kak Indri. Dengan suara yang lembut, Indri berkata, "Mita, kalian disesatkan karena ada yang membawa makanan, tapi tidak menawarkannya pada datu atau leluhur." Setelah mengatakan itu, sosok Indri pun menghilang. Mita langsung panik dan bertanya kepada teman-temannya, "Siapa di antara kalian yang membawa makanan selain roti dan air?" Seorang temannya dengan wajah menyesal menjawab, "Maaf Mita, aku bawa buras." Buras adalah sejenis lontong dengan kuah kacang, makanan basah yang lesat, tapi sangat dilarang dibawa ke dalam hutan menurut kepercayaan masyarakat setempat. Itu adalah pantangan yang sangat sakral. Mereka semua kesal, tapi tidak ada waktu untuk marah. Buras itu langsung ditinggalkan di atas tanah. Mereka meletakkannya sambil berkata, "Maaf Datu, ini makanannya kami tinggalkan. Jika Datu mau, silahkan ambil saja." Tepat setelah mereka menaruh makanan itu, azan maghrib langsung berkumandang. Terdengar suara toa masjid yang samar. Mereka segera mengikuti arah suara azan itu dan akhirnya mereka menemukan jalan keluar yang benar, selamat dari rawa-rawa yang menyesatkan. Lagi-lagi, Mita dan keluarganya diselamatkan oleh ikatan darah dengan alam gaib, oleh janji seorang putri legendaris, dan oleh kebaikan hati sang kakak gaib Indri. Kisah kedua ini lebih menyayat hati dan lebih mendalam lagi hubungannya dengan kerajaan negara Dipa. Ini adalah kisah Sinta, seorang perempuan dari Kalimantan Selatan juga. Pengalaman ganjil Sinta bermula saat ia menikah pada tahun 2013. Usianya masih muda dan ia sempat menunda kehamilan. Namun karena desakan keluarga, ia terpaksa melepaskan KB-nya. Tak lama kemudian, di awal tahun 2014, Sinta dinyatakan positif hamil. Kehamilan Sinta berjalan normal hingga memasuki usia 6 bulan. Setelah itu, keanehan-keanehan mulai terjadi. Sinta sering merasa ada yang memijat-mijat tubuhnya saat ia sendirian. Bahkan, yang lebih aneh lagi, ia merasakan ada sosok yang mengelus-ngelus perutnya dengan lembut, terutama saat perutnya kram. Ini bukan suaminya, karena suaminya bekerja di luar kota dan hanya bisa pulang sebulan sekali.
Rasanya seperti tangan manusia, tapi ketika aku membuka mata, tidak ada orang di sana. Kenang Sinta. Peristiwa ini terus berlanjut. Hingga suatu malam, saat usia kandungannya 7 bulan, Sinta merasakan sakit perut yang luar biasa. Malam itu, untungnya mamanya Sinta sedang menginap. Mamanya mencoba menenangkan, menyuruh Sinta sabar karena bidan sudah tutup. Sinta pun mencoba memaksakan diri untuk tidur. Saat ia terlelap, lagi-lagi Sinta merasakan ada yang mengelus-lelus perutnya. Tapi kali ini berbeda. Antara sadar dan tidak sadar, Sinta merasa dirinya berada di sebuah tempat yang serba putih. Ia berbaring di ranjang yang bukan ranjangnya, dikelilingi oleh beberapa orang berjubah putih. Sinta bertanya dalam hati, "Aku mimpikah?" Salah satu orang berjubah putih itu mendekat, mengelus perut Sinta dan memberikan instruksi lembut. "Tarik napas, buang. Tarik napas lagi, buang." Secara refleks, Sinta menuruti perintah itu berulang kali. Sampai akhirnya, ia merasakan ada sesuatu yang keluar dari organ intimnya. Sesaat kemudian, ia mendengar suara tangis bayi. Orang-orang berjubah putih itu tampak sangat bergembira menyambut bayi yang baru saja ia lahirkan. Sinta yang masih rebahan mencoba bangkit untuk meraih bayinya, yang baru saja ia perjuangkan. Tepat saat Sinta hendak bangun, ia tiba-tiba tersentak dan terbangun, duduk tegak di ranjang kamarnya sendiri. Ruangan putih itu lenyap. "Oh, itu cuma mimpi," pikir Sinta lega. Namun, ia langsung merasa ingin buang air kecil. Saat ia mencoba berdiri dan melangkah ke kamar mandi, ia terkejut melihat darah segar mengalir deras membasahi kedua kakinya. Dan yang paling membuat Sinta lemas dan langsung menjerit histeris adalah perutnya kempes. "Astagfirullah, perutku kempes!" Mama Sinta langsung berlari panik menghampirinya dan segera membawa Sinta ke bidan. Di sana bidan memeriksanya dan berkata, "Mbak, tenang ya. Kamu bersih, tidak ada tanda-tanda keguguran ataupun kematian janin. Tapi bayimu nggak ada." Bayi pertama Sinta hilang secara misterius, tanpa jejak, pada usia kandungan 7 bulan. Kehancuran hati Sinta belum berakhir. Pada tahun 2015, ia hamil lagi. Dan lagi-lagi, keanehan itu terulang. Masuk usia 6 bulan, perutnya dielus-elus. Masuk usia 7 bulan, ia kembali bermimpi melahirkan di ruangan serba putih dengan bantuan orang-orang berjubah putih. Saat terbangun, ia kembali harus menerima kenyataan pahit, perutnya kempes, dan bayi keduanya kembali menghilang secara misterius. 3 kali kehilangan, 3 anak hilang. Sinta merasa hidupnya hancur. Di tengah kesedihannya, Mama Sinta mengajaknya menemui seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nenek Haji yang paham dengan kejadian aneh yang menimpa Sinta. Ketika mereka tiba di rumah Nenek Haji, sang nenek menyambut Sinta dengan senyum tulus dan berkata, "Sinta, jangan sedih. 3 anakmu itu nggak hilang kok. 2 perempuan, 1 laki-laki. Ketiganya masih hidup, masih sehat. Cuma mereka tidak tinggal di alam kita, tapi tinggal di alam lain." Sinta dan mamanya tertegun. Nenek Haji menatap Sinta dengan lembut. "Nakku, 3 anakmu itu dirawat dan dibesarkan oleh 2 pangeran yang sangat tersohor dari kerajaan Candi Agung Amuntai." Seketika Sinta teringat kisah Putri Junjung Bui dan kerajaan negara Dipa atau Candi Agung. Di sana, anak-anakmu dirawat dan dididik dengan sangat baik, karena nantinya mereka akan menjadi penerus kerajaan itu. Tenang saja nakku, bahkan Putri Junjung Bui jugalah yang ikut serta merawat dan menjaga 3 anakmu. Sinta menangis sesegukan. Ia lega, tapi juga rindu yang tak tertahankan. "Nek, saya mau bertemu sama mereka. Saya rindu. Saya ingin menggendong dan juga mau menyusui mereka." Nenek Haji tersenyum lembut. "Nakku, jika sudah tiba waktunya, kamu pasti akan bertemu dengan mereka. Saat ini, kamu cukup doakan saja mereka dan ridhoi langkah mereka.
Kemudian Nenek Haji menyampaikan satu rahasia yang paling mengejutkan. Dan perlu kamu tahu, Kecuku, keinginanmu untuk menyusui mereka sebenarnya sudah kamu lakukan sejak awal. Selama ini, kamu pernah merasa dadamu tiba-tiba basah dan sakit. Iya, Nek, sering malah. Nah, itu karena anak-anakmu sedang menyusu padamu, Sinta. Setiap kali mereka merasa kehausan, putri-putri kerajaan ini akan membawa mereka kembali kepadamu untuk menyusu. Tapi itu semua mereka lakukan hanya ketika kamu sedang tertidur. Bahkan para putri dan pangeran kerajaan ini juga menjaga kamarmu dengan sangat ketat, supaya tidak ada makhluk-makhluk lain yang melihatmu sedang menyusui ketiga anakmu. Air mata Sinta mengalir deras. Ternyata ikatan darahnya tidak pernah terputus. Sinta masih penasaran. Nek, kenapa harus saya yang mengalaminya? Kenapa mereka membawa anak-anak saya? Apa keistimewaan saya? Nenek Haji hanya menjawab, "Pulanglah, Nak. Aku hanya bisa memberikanmu informasi yang mereka izinkan. Nanti sisanya kau tahu sendiri." Di sepanjang perjalanan pulang, Sinta dan mamanya terdiam, mencerna semua informasi yang didapat. Ketika sampai di rumah, mamanya Sinta tiba-tiba bercerita, dan semua misteri pun terjawab. Mamanya berkata, "Jadi, Nak, dulu kakek dan nenekmu itu asli dari daerah Amuntai. Adik bungsu kakekmu, sebut saja Tante Sukma, sering sekali kesurupan. Dia sering dirasuki oleh pangeran dan putri dari Candi Agung itu. Dulu banyak tetangga yang menganggap Tante Sukma berbohong. Sampai pada suatu hari, Tante Sukma menyuruh semua tetangga berkumpul untuk membuktikan kebenaran. Tante Sukma menyebar tepung terigu di pelataran rumah. "Buat apa tepung dibuang-buang?" tanya para tetangga bingung. Setelah tepung selesai ditebar, Tante Sukma tersenyum. "Mereka sudah datang," katanya. Semua orang di sana tidak melihat siapapun. Tante Sukma kemudian berbisik, "Sebentar, mereka lagi mengikat kudanya di pohon kecapi itu. Sebentar lagi mereka akan berjalan ke sini." Tidak lama kemudian, dengan mata kepala mamanya Sinta sendiri dan semua tetangga, mereka melihat dengan jelas di atas permukaan tepung terigu itu secara mengejutkan muncul banyak tapak kaki kuda dan tapak kaki manusia. Namun tidak ada satupun wujud yang terlihat, hanya tapaknya saja. Beberapa saat kemudian, salah satu sosok yang tidak terlihat itu merasuki tubuh Tante Sukma. Dalam kerasukan, Tante Sukma memanggil mamanya Sinta, yang saat itu masih muda. Sambil tersenyum, sosok yang merasuki itu berkata, "Hanum, nanti suatu saat kamu ikut denganku." Mamanya Sinta ketakutan, menolak. Tapi sosok itu hanya berkata, "Suka tidak suka, suatu saat kami akan datang menjemputmu, karena kami sudah memilih kamu." Peristiwa itu membekas kuat di ingatan mamanya Sinta. Setelah bertahun-tahun hidup aman, mamanya menyadari kebenarannya ketika Sinta mengalami kejadian janggal itu. Ternyata, yang dipilih untuk dijemput oleh kerajaan Candi Agung itu bukanlah dirinya, melainkan keturunan darinya. Anak-anak Sinta, anak-anak yang dianggap istimewa, yang akan menjadi penerus tahta kerajaan gaib negara Dipa. Setelah mendengar kisah dari mamanya, Sinta akhirnya mengerti. Semua kepingan puzzle itu terhubung. Beberapa tahun kemudian, Tuhan akhirnya mengabulkan doa Sinta. Ia bermimpi bertemu dengan ketiga anaknya. Di dalam mimpinya, ketiga anak itu tampak sangat sehat dan bahagia. Mereka mengenakan pakaian kerajaan yang indah dan mahal. Sinta menangis, memeluk dan mencium mereka satu persatu. Sambil tersenyum, ketiga anak itu berkata, "Ibu, jangan khawatir, kami baik-baik saja. Kami juga sering datang mengunjungi ibu. Hanya saja ibu tidak bisa melihat kami. Kami tidak pernah meninggalkan ibu, karena kami sangat menyayangi ibu. Hiduplah dengan baik ya Bu,
Jangan lupa beribadah dan mohon untuk selalu mendoakan kami, anak-anak ibu. Sinta terbangun dengan hati yang lega, namun juga diliputi rasa rindu yang abadi. Ia kini tahu, anak-anaknya berada di tempat yang sangat baik di bawah perlindungan sang putri legendaris, Putri Junjung Bui. Kisah Mita dan Sinta ini sungguh epik, bukan? Dua cerita, namun disatukan oleh sosok legendaris yang sama. Putri Junjung Buih dan kerajaan negara Dipa di Candi Agung. Keluarga Mita mendapat kakak gaib, Indri, yang diambil untuk menjadi pelindung. Keluarga Sinta mendapat 3 anak gaib yang diambil untuk menjadi penerus kerajaan. Kedua keluarga ini dianggap beruntung karena anak-anak mereka dirawat langsung oleh keluarga kerajaan di dimensi lain. Memang, bagi kita yang tidak memiliki kemampuan khusus atau yang tidak terbiasa dengan kepercayaan seperti ini, kisah ini terdengar tidak masuk akal. Wajar jika kita skeptis. Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita hidup berdampingan dengan alam gaib, yang merupakan salah satu bukti kebesaran Sang Pencipta.